Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, nama Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin belakangan ramai menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Bukan hanya karena kasus dugaan suap yang menyeret namanya, tetapi juga karena sejumlah kontroversi yang ditemukan oleh penyidik KPK saat menggeledah kediaman pribadi terbit rencana perangin-angin. Mengawali segmen At Large siang ini, saya akan ajak Anda untuk melihat sekilas profil dari Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Terbit rencana perangin-angin merupakan pria asli dari daerah Langkat, yaitu lahir pada tanggal 24 Juni tahun 1972. Kemudian saat ini ia berstatus sebagai Bupati di Langkat untuk periode 2019 namun sampai dengan 2024, namun saat ini statusnya sudah nonaktif akibat kasus korupsi yang menjerat dirinya. Kemudian ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Langkat periode 2014-2018. Selain itu, ia juga aktif di Pemuda Pancasila dengan jabatan sebagai Ketua dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila untuk periode 2019 sampai dengan 2023 dan ia sudah aktif sejak tahun 97. Selain itu, dari data yang kami himpun juga bahwa terbit rencana perangin-angin ini memiliki harta sebesar 85 miliar rupiah dan termasuk dari jajaran kepala daerah terkaya di Indonesia. Harta ini terdiri dari 10 bidang tanah dan bangunan yang ada di Kabupaten Langkat serta Medan, kemudian juga ada 8 mobil serta beragam aset lainnya. Kasus Bupati Langkat ini ternyata tak hanya berhenti di OTT KPK saja, tetapi juga berlanjut kepada terungkapnya sejumlah fakta pelanggaran di bidang hukum yang lain. Kita akan lihat apa saja pelanggaran tersebut dan apa yang kontroversi di ruang publik, di mana ini ada 2 temuan, yaitu terkait dengan kerangkeng manusia. Temuan kerangkeng manusia ini tentu saja menggegerkan publik. Kerangkeng dengan ukuran 6 x 6 meter persegi yang menjadi ruangan menahan setidaknya ada 40 orang. Ini berukuran sangat kecil namun ternyata diisi oleh orang yang jumlahnya sangat banyak, yaitu sekitar 40 orang. Kemudian selain itu temuan kedua ialah terkait dengan kepemilikan 7 satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kita akan ulas satu persatu mengenai fakta ini. Kita mulai dari kerangkeng manusia. Untuk kerangkeng manusia yang ditemukan di kediaman pribadi milik terbit rencana perangin-angin, diklaim ini berfungsi untuk membina pelaku penyalahgunaan narkoba atau sebagai tempat rehabilitasi. Dan tempat tersebut katanya kurang lebih 40 orang. Ternyata pemirsa tidak hanya untuk sebagai tempat rehabilitasi, tetapi para pengguna narkoba tersebut juga dipekerjakan di perkebunan sawit milik terbit rencana perangin-angin dan ternyata pekerjaan ini tidak diberi upah atau tidak diberi gaji sama sekali. Sehingga hal inilah yang dinilai sebagai salah satu bentuk perbudakan dan menjadi perhatian serius dari pihak yang berwajib. Dan ternyata kegiatan ini pun sudah berlangsung sejak tahun 2012 atau kurang lebih sudah selama 10 tahun terakhir. Selain kepolisian, Migrancare serta Komnas HAM pun menjadi pihak yang menelusuri keberadaan dan fungsi dari adanya kerangkeng manusia di kediaman terbit rencana perangin-angin tersebut. Migrancare melaporkan hal ini kepada Komnas HAM dan di dalam laporannya menyebut bahwa adanya dugaan terjadi perbudakan hingga penganiayaan terhadap orang-orang yang ada di kerangkeng tersebut. Nah, atas laporan ini pun Komnas HAM langsung melakukan investigasi dan mengirimkan komisionernya untuk mengecek langsung ke kediaman dari terbit rencana perangin-angin. Kita akan lihat hasil dari penyelidikan tersebut. Ternyata Komnas HAM menemukan fakta bahwa cara rehabilitasi yang dilakukan di tempat kerangkeng manusia tersebut ternyata sangat lekat dengan catatan-catatan kekerasan dan bahkan sampai berujung dengan kehilangan nyawa. Dan ternyata korban yang berujung dengan hilang nyawa di tempat tersebut lebih dari 1 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam di Mapolda Sumut pada tanggal 29 Januari lalu. Korban meninggal ini pun diketahui mengalami kekerasan fisik dalam proses rehabilitasi di kediaman terbit rencana perangin-angin. Kendati demikian, berapa jumlah persis dari penghuni kerangkeng yang meninggal dunia? Hal ini masih dalam proses penyelidikan. Yang pasti jumlahnya lebih dari 1 karena data yang ditemukan oleh Komnas HAM juga ditemukan oleh pihak kepolisian tetapi dengan identitas korban yang berbeda. Yang jelas pemirsa, tempat rehabilitasi berupa kerangkeng mirip penjara tersebut dipastikan ilegal alias tidak memiliki izin dan ini disampaikan
langsung oleh BNN dari Kabupaten Langkat. Berlanjut lagi ke kontroversi kedua, ini kita akan bahas mengenai temuan satwa di rumah terbit rencana perangin angin. Setidaknya ada 7 satwa yang ditemukan, yaitu ada 1 ekor orang hutan Sumatera, kemudian 1 ekor monyet hitam Sulawesi, lanjut lagi ada 1 elang berontok, 2 ekor jalak Bali, dan 2 ekor burung beo. Nah, di sini kita akan lihat ada ternyata 3 jenis hewan, yaitu orang utan, monyet hitam, dan jalak Bali yang masuk dalam daftar merah International Union of Conservation of Nature, yang artinya dalam daftar merah ini sudah terancam punah sehingga tidak boleh dipelihara oleh sembarangan orang, bahkan harus memiliki suatu perizinan, dan ada juga yang memang tidak boleh dipelihara sama sekali. Nah, sejumlah satwa-satwa ini ternyata dilindungi oleh undang-undang. Salah satunya ialah orang utan Sumatera. Tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara pun langsung mendatangi rumah pribadi terbit rencana tersebut dan mengevakuasi seluruh satwa pada tanggal 25 Januari lalu. Saat ini seluruh satwa berada di Pusat Penyelamatan Satwa Sibolangit dan tentunya di bawah perawatan serta pengawasan pihak berwenang. Nah, ini adalah 2 kontroversi yang menyelimuti kasus utama, yaitu terkait dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Kasus inilah yang menyeret nama terbit rencana perangin angin serta 5 orang tersangka lainnya, di mana ini merupakan kasus pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Langkat untuk periode tahun 2020 hingga 2022, dan totalnya kurang lebih barang bukti yang diamankan mencapai 700 juta rupiah, dan saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh pihak KPK sehingga masih dimungkinkan untuk pengembangan kasus dan ada tersangka-tersangka lain yang akan dijerat. Melihat sejumlah fakta tadi, maka terbit rencana perangin angin pantas dijerat pula dengan tindak pidana lainnya, yaitu dugaan perbudakan modern serta kepemilikan satwa yang dilindungi. Kita harapkan kedua hal ini pun tidak luput dari proses penegakan hukum, sekalipun kasus utamanya tengah dalam penyidikan. Tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat hukum semestinya harus bisa tetap berjalan, apalagi ketika dugaan tindak pidana itu nyata di depan mata.